Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan. Selamat pagi saudaraku. Satu kali lagi ya, ada Mas netizen itu, cuma beliaunya bilang Pak De nggak usah sebut nama saya Pak De. Iya, sebut aja saya Mas netizen gitu ya. Ya sudah, saya sebut Mas netizen ya. Masnya itu tanya begini sama saya, Pak De, saudara-saudara di Putro Romo itu sering ya membicarakan tentang laku suwung. Nah, laku suwung itu sebenarnya apa sih Pak De? Sama meditasi atau semedi atau yoga gitu lah. Ini ya. Gini ya Mas ya, Mas netizen ya. Jadi gini ya. Sebenarnya saya juga pernah belajar meditasi, samadhi, ya, terus yoga. Bukan saya pernah menjalankan, ya. Kalau meditasi samadhinya pernah praktekkan itu. Cuma saya nggak memperdalam itu. Tetap yang saya pelajari dan yang saya perdalam itu ilmunya, iya, Romo Semono atau Putra Romo dari bimbingan Romo Ageng saya ya. Iya. Jadi gini loh Mas. Kalau dari kitabnya Romo Ageng sendiri yang saya pelajari, ya, di ajarannya Putra Romo itu kan nggak ada istilah meditasi, samadhi, semedi, ya, apalagi yoga. Itu bahasa apa sih ya? Cuma saya nggak mau mempertajam omongan itu ya. Sudah biarkan aja yang pakai istilah yang semacam itu. Mau ngomong meditasi, mau ngomong semedi, mau ngomong apa itu namanya yoga, ya. Ya karena memang kita punya pemahaman masing-masing. Kan sudah saya tekankan bahwa di ajarannya orang-orang Putro Romo itu punya metode sendiri. Iya. Ada yang bilangnya seperti itu. Meditasi, semedi dan bhavana. Kayak ajarannya saudara kita yang Buddhis. Ya. Di ajarannya Putra Romo dari bukunya Romo Ageng yang saya lihat, yang saya baca dan saya hayati, iya, yang dijelaskan itu 3. Kok balik lagi ketiga ya? Masa lalu yang tadi ingatkan kamu siji-siji loro-loro telu-telonono ya, ya, memang larinya ke situ ya, selalu ke situ ya. Yang pertama itu apa sih? Laku suwung. Yang kedua, laku suwung sejatine ono, dan yang ketiga itu laku suwung manunggal jati. Nah itu yang ada, gitu. Paham ya? Mungkin jenengan pasti ngomong, tanya sama saya. Tolong deh Pak De dijelaskan itu apa sih, satu-satu aja yang jelas aja. Pasti gitu ya. Jadi gini, yang disebut laku suwung itu nggak seperti yang pernah saya dengar atau yang saya eh, pernah pahami dari ajaran meditasi dan laku yoga begitu. Kita disuruh duduk diam, mengheningkan cipta, nggak boleh ngerasakan apa-apa, hanya merasakan apa itu namanya naik turunnya napas kita, nggak seperti itu. Laku suwungnya orang Putra Romo itu yang saya tahu loh ya. Kalau jenengan punya pemahaman yang lain ya monggo, kita pakai sharingan aja ya. Yang saya tahu dari punyanya Romo itu yang disebut laku suwung itu apa sih? Kita memang laku heneng, laku hening, ya, ya. Kita baca salah satu apa yang ada di dalam, ya, ponco laku itu tadi, misalnya bacaan kunci ya. Mulut kita mengucapkan bacaan kunci itu meskipun tidak dizarakan, tidak diucapkan secara, ya, keras ya, ya. Tapi kita mengucapkan di mulut. Nah, pikiran kita itu jangan ingat apa-apa selain apa yang kita baca. Sudah ya. Nah, terus perasaan kita ini dinaikkan ke atas, kita merasakan apa yang kita baca. Itu yang disebut dengan laku suwung. Ya, kalau orang Jawa bilangnya gini, cangkemku moco kunci, pikiranku eling nangone kunci, rasa jatiku cuma ngerasakno unine kunci.
Sudah, saya nggak boleh ingat apa-apa. Saya nggak boleh merasakan apa-apa ya selain apa yang saya baca. Saya harus ingat apa yang saya baca. Saya harus merasakan apa yang saya baca dan tidak boleh selain itu. Itu yang disebut dengan laku suwung. Pakai dihitung Pak D, nggak pakai dihitung. Jadi semampu kita, senyaman kita sampai ketemu lere bening. Iya, kita nggak ingat apa-apa selain apa yang kita baca, yang dibaca mulut kita, dan kita tidak merasakan apa-apa selain bacaan itu. Nah, itu namanya laku suwung. Gimana? Sudah dapat? Seperti itu yang disebut dengan laku suwung. Ah, kalau yang satunya Pak D, laku suwung sejatine ono. Laku suwung sejatine ono itu maksudnya gini loh. Ya, sampai kita nanti ditunjukkan apa sebenarnya yang kita baca itu. Tapi kita nggak boleh gambar-gambar loh ya. Kita nggak boleh gambar-gambar, jangan gambar yang enggak. Ya, misalnya kita baca bacaan kunci, ya di situ ada kalimat kula sejatine satrio, terus nanti jenengan gambarkan. Oh, satrio itu pakai baju gini, bawa pedang, bawa petek, bawa tameng, terus kepalanya ini ada mahkotanya. Lah jangan dibayangkan seperti itu. Ya. Jenengan nggak boleh bayangkan apa-apa selain apa yang jenengan baca. Ya. Biarkan wujud asli itu nanti keluar dengan sendirinya. Ya. Karena apa yang jenengan sebut itu sebenarnya punya wujud, gitu loh. Wujudnya Pak D ya macam-macam. Entah itu wujud nurun ala nurun, mungkin gitu ya kalau orang saudara kita yang muslim ya, muncul wujud cahaya kesucian, atau itu wujud ini, wujud itu. Nah nanti akan wujud, mungkin itu yang orang-orang mengatakan konto rupo itu. Konto itu bayangan, rupo itu wujud. Ya wujud-wujud yang kayak begitu itu nanti. Mungkin dalam bahasa orang ajarannya saudara kita yang muslim itu man orofanof sahu itu ya, kita bertemu dengan wujud diri kita pribadi lah. Mungkin seperti itu yang sudah masuk tahapan yang kedua dengan cara laku suwung sejatine ono. Bukan kita ini mengada-adakan, bukan kita ini ngonok-ngonok, enggak. Memang itu ada dengan sendirinya. Iya. Dari bacaan-bacaan yang kita ucapkan itu tadi gitu. Kayak kunci itu kan bukan karangannya Romo tuh, itu kan wahyu. Nah, seperti itu. Mungkin kalau saudara Islam kita ya, yang seperti saya dulu diajarkan Romo Ajengan ya, di pondok pesantren paterekatan saya, itu kan diajarkan seperti itu juga. Laku suwung, mulut saya itu baca bismillahirrohmanirrohim, cuma itu ya, nggak baca apa-apa, nggak usah dihitung ya. Pikiran saya nggak boleh ingat apa-apa selain bacaan bismillahirrohmanirrohim itu. Terus perasaan saya naik ke atas, merasakan bunyi bismillahirrohmanirrohim itu sampai ketemu wujudnya. Yang disebut dengan Allahi itu apa? Kan bismillahi, di situ Allahi itu, Allah ar-Rahman itu kayak apa, Allah ar-Rahim itu kayak apa. Biar nanti keluar sendirinya. Jadi jangan mengada-adakan, ojo ngonok-ngonok no. Nah, mungkin seperti itu, sama dengan itu. Cuma hal ini kan kita nggak baca bismillah ya. Karena orang Putra Romo itu kan bacanya kunci, ya, singkir, paweling, mijil sama asmo. Nah, kan tutupannya itu sabdo caroko ya. Caroko wali gitu ya. Nah, seperti itu. Kita macamnya seperti itu. Jadi laku suwung dulu. Iya. Kita pegang salah satu dari bacaan itu tadi. Ya, dari mantra suci, dari mantra agung. Ya. Entah itu kunci, entah itu paweling, entah itu singkir, entah itu mijil asmo, nah itu yang kita pakai. Ya. Kita nggak boleh ingat apa-apa selain apa yang kita baca. Ya. Sampai ketemu lere bening dan kita mencapai tataran yang kedua, yaitu laku suwung sejatine ono.
Jadi kalau sudah kita laku suwung sejatine ono, nah, di situ kata aku ya. Kita bisa melihat sendiri. Ya. Sirola itu yang kayak apa, Datola itu yang kayak apa, Sifatola itu yang kayak apa, Sejatine Satrio itu yang kayak gimana. Ya, Satrio sejati itu yang kayak gimana. Kalau kita sudah memahami itu, kalau kita sudah bisa masuk ke situ, baru langkah yang ketiga itu, ya kita belajar laku suwung manunggal jati. Kita menyatu dengan apa yang kita lihat. Nah, ini loh. Ini yang tataran yang paling sulit itu di situ. Kadang kita itu kan nggak sadar ya saudaraku ya. Kita itu dikasih akal pikiran, tapi hidup kita itu nggak bisa nyawiji, nggak bisa manunggal dengan akal pikiran kita. Kita dikasih rasa jati, dikasih rasa pangroso, dikasih perasaan, tapi hidup kita nggak bisa nyawiji, nggak bisa manunggal dengan rasa jati, rasa pangroso dan perasaan kita itu. Kita punya mata, tapi hidup kita nggak bisa manunggal jati dengan penglihatan kita. Kita punya telinga, tapi hidup kita juga nggak bisa manunggal jati dengan pamiarsa atau pendengaran kita. Kita punya mulut, ya tapi hidup kita nggak bisa nyawiji atau manunggal dengan pangucap kita, dengan omongan kita. Ya. Sampai ada kalimat ya. Dulu Romo Ajengan yang di pondok pesantren itu mengajarkan saya sampai ada kalimat sumum bukmum umyum fahum layar ciun. Ya mungkin jenengan yang muslim pasti tahu ya artinya ya. Kita punya mata tapi kayak orang buta, kita punya telinga tapi kayak orang tuli, kita punya hati tapi hati kita mati. Nah inilah contoh-contohnya yang manusia yang tidak bisa menjalankan yang namanya laku suwung manunggal jati. Ya, jadi kita tidak bisa menyatu dengan apa yang ada di dalam diri kita karena kita tidak tahu. Ya. Apa yang ada di dalam diri kita itu tadi. Jadi sangat berbeda ya Pak ya dengan lampau laku meditasi, semedi atau apalah ya berbeda banget. Nggak ada orang Putra Romo itu kok duduk diam, nggak ada yang dibaca, meneng-menengan, sampai obik akal pikiran itu kosong, sampai rasa jati itu nggak ngerasakan apa-apa, suruh sampai tertidur. Nah ini kalau saya bilang ya laku tanpa guna, gitu loh. Kalau kita hanya berusaha untuk melepaskan apa yang ada di pikiran kita supaya kita tidak berpikir yang tidak-tidak, entah itu masalah, hutang, pekerjaan, penyakit, anak, istri, tetangga, dan dedek bengek. Ya, mungkin meditasi itu caranya. Kita berusaha untuk melerep noroso supaya kita nggak merasakan apa-apa yang sedang kita alami sekarang. Ya mungkin itu jenis meditasi. Tapi kalau laku suwung nggak begitu. Kita tidak hanya melepaskan semua yang kita pikirkan. Kita tidak hanya meletakkan apa yang kita rasakan. Tapi di situ ada yang kita ingat. Ya yang kita ingat itu tadi. Ya, mantra-mantra suci itu tadi. Mantra-mantra agung itu tadi dalam hal ini ya. Poncol aku itu tadi ya. Entah itu kunci, entah itu pawelin, entah itu singkir, entah itu mejelasmo ataupun sabdo caroko wale. Contohnya yang paling gampang yaitu tadi. Kunci itu tadi kan. Ya. Terus patrapnya gesturnya ya terserah lah ya, jenengan bisa begini, mungkin jenengan bisa sentak ke begini, ya, mungkin jenengan bisa begini, ya mungkin jenengan tangannya bisa di atasnya lutut begini, ya, monggo, ya, senyamannya, nggak usah dihitung. Yang penting ya mulut kita itu membaca mantra suci itu tadi, pikiran kita nggak boleh ingat apa-apa selain mantra suci itu, dan kita harus merasakan apa yang kita baca. Itu dulu yang jenengan jalankan. Itu yang namanya laku suwung. Sampai jenengan masuk ke tahap kedua yaitu laku suwung sejatine ono. Jenengan akan dikasih tahu yang jenengan baca itu sebenarnya apa sih.
Apa yang jenengan baca itu? Apa sih sirola itu? Datola itu apa sih? Sifatola itu apa sih? Sejati ini satrio itu apa sih? Satrio sejati itu kayak gimana sih? Sampai jenengan betul-betul dikasih tahu itu tadi. Suwung sejati ini ono itu tadi. Lah kalau jenengan sudah bisa menyatu ke situ, ya apa itu sudah bertemu dengan itu, nah kita baru berusaha untuk menyatu dengan itu tadi. Kita menyatu dengan apa yang kita temui. Ya, itu. Jadi perbedaannya di situ. Sama kalau kita ngambil paweling. Nah ini ya, yang sering saya jalankan itu paweling. Kita baca siji-siji, loro-loro, telu-telonono. Kita pahami dulu. Sijine wadah, lorone wiji, telune wujud. Bisa seperti itu. Siji datuwa, loro sirola, telune sifatullah. Nah itu. Sijine geni banyu angin lemah, ya. Lorone wijine urip, telune dulur papat. Gitu toh? Di kitabnya Romo itu dijelaskan seperti itu. Sampai kamu dikasih tahu. Ya, yang dimaksud siji-siji loro-loro telu-telonono itu apa? Kalau memang sijine apa satunya itu wadah, geni banyu angin lemah lah, api itu jadi apa kita? Angin itu jadi apa kita? Air itu jadi apa kita? Bumi itu jadi apa kita? Terus hidup itu adanya di mana? Setelah itu baru telu-telonono, sedulur papat itu adanya di mana saja. Nah kalau kita sudah tahu itu, ya kan? Ya, baru kita lampalaku apa? Manunggal jati. Kita berusaha untuk ya nyawiji kepada hidup kita, nyawiji kepada dat tua atau dat hidup kita itu tadi, nyawiji kepada sifat-sifat dari saudara empat kita itu tadi. Ya di situ pemahamannya itu seperti itu. Wong namanya aja laku suwung itu kan laku ngerasuk kabudan, ya ngambah dalane kanirwanan, ngambah dalane kasampurnan, nah, masuk ke dalam diri. Kalau Roma jangan dulu bilangnya itu fakfiru ilowo, kembali ke dalam diri. Nah, bukan laku meneng-menengan, hening-heningan, lerep-lerepan kayak orang meditasi. Enggak. Saya sendiri juga bingung kok sebenarnya meditasi itu bahasa dari mana ya. Kita itu kan cuma pinjam-pinjam istilah aja gitu loh. Mana ada sih bahasa Jawa meditation itu. Ya meditasi itu kan kayaknya bahasanya orang sana ya. Kalau di Nusantara khususnya di ajaran Javanese, ya Javanese teaching, ya Javanese spiritual, ya nggak ada itu istilah meditasi. Meditasi itu apa? Iya kan? Jadi puncaknya itu kalau kita sudah bisa manunggal itu, Pak. Iya. Puncaknya itu kalau kita sudah menyatu dengan apa yang kita temui. Ingat ya Mas ya. Ya, ingat ya. Satu yang perlu kita garis bawahi. Sebenarnya laku suwung itu kan laku jumeneng no urip. Laku suwung sejatine ono itu kita berusaha untuk mengetahui siapa yang menghidupi hidup kita. Kalau laku suwung manunggal jati, kita berusaha untuk memahami siapa yang mempunyai hidup kita. Nah itu di buku itu diajarkan seperti itu. Temui dulu hidupmu supaya kamu bisa mengetahui siapa yang menghidupi hidupmu. Setelah itu baru kamu bisa tahu siapa yang mempunyai hidup kamu. Nah itu kan jelas banget ya. Hidup itu kan yang ada yang menghidupi. Katanya orang Jawa begitu. Urip iku ono sing nguripi. Lah urip sing nguripi urip iku ono sing duwe. Ya,
Jadi hidup, yang menghidupi hidup, dan yang punya hidup itu letaknya berbeda. Meskipun dalam satu ah, kesatuan yang disebut manunggal itu tadi, supaya kamu tahu, ya, supaya kita tahu, jenengan paham, ya. Hidup kita ini yang mana, yang menghidupi kita ini siapa, terus yang punya hidup kita ini siapa. Lah itu bisa kita pahami dengan laku itu tadi. Laku suwung sejatine ono, dan laku suwung manunggal jati. Gitu loh Mas. Ya. Jadi ya mohon maaf ya, kalau yang di luar sana seperti itu ya saya kurang tahu. Tapi setahu saya orang-orang Putro Romo itu kalau sudah duduk bersila nggak mungkin nggak baca apa-apa gitu loh. Cuma meneng-menengan toh, ya berusaha untuk mengheningkan ciptonya, ya ngelerep norosone, mungkin itu ya cipto wening, ya cipto roso, ya cuma itu toh nggak bisa. Iya. Orang Putro Romo itu mesti tiga. Kalau sudah cipto wening, cipto roso, atau cipto mandulu harus bisa cipto dadi. Ya. Apa yang kita baca itu harus benar-benar bisa kita rasakan, harus benar-benar bisa kita oncei, kita pahami. Ya, yang disebut dengan pengembangan ya kualitas jati diri itu tadi. Apa yang sudah kamu temui itu berusaha untuk kamu pahami. Itu tadi apa? Gitu loh. Ya gimana ya kalau kita itu cuma laku suwung, terus kita nggak mendapatkan apa-apa kecuali keheningan dan ketenangan itu aja. Ya, ya mungkin jenengan punya pendapat loh Pak De, bukankah kalau kita sudah mencapai yang namanya keheningan dan kita sudah mendapatkan ketenangan, itu hal yang sangat luar biasa bagi jenengan. Kalau bagi saya masih kurang. Orang kan nggak cukup hening sama tenang. Ya. Kalau saya nggak mau seperti itu. Kalau memang saya bisa hening, saya bisa tenang, saya juga harus bisa mendapatkan dari keheningan dan ketenangan itu. Apa yang saya dapatkan dari keheningan dan ketenangan itu? Masa dari dulu dapatkan cuma hening dan tenang dan hening, cuma itu toh, gitu ya kan nggak bisa. Gitu. Ya kita kan juga harus berusaha ya. Ya. Untuk bisa menyatu dengan apa yang kita temui di alam kerohanian kita itu tadi. Kalau orang Jawa bilang itu nemoni sejatine dulure dhewe, nemoni sejatine gurune urip. Nah itu supaya kita bisa belajar kepada guru sejati itu tadi. Lah guru sejati itu siapa saja ya, yang ada di dalam diri kita. Lah itu kan larinya ke laku suwung sejati nono dulu. Kita harus bisa lihat dulu, oh ini saudara saya, oh ini ya. Mungkin kalau gampangannya itu yang sudah umum lah ya, kita bisa ketemu dengan kakang kawa di hari-hari dulur papat ya itu loh. Terus limo pancer itu yang saya sebut dengan laku suwung sejatine ono. Lah kalau kita sudah ketemu Pak De, terus kita mau ngapain? Lah ya mau ngapain gimana? Kalau kita sudah ketemu ya kita berusaha bagaimana kita bisa ya menjalankan yang namanya laku suwung manunggal jati. Kita manunggal dengan kakang kawa di hari-hari dulur papat dan pancer hidup kita. Nah itu kok mau ngapain gitu. Jadi kalau kita sudah sampai ke situ, kalau sudah manunggal Pak De ya sudah. Ya, kita balik ke alam manusia ya aplikasikan apa yang pernah kamu dapatkan di dalam tadi, ya aplikasikan di luar. Kan begitu. Ya contohnya mohon maaf ya, kayak Rasulullah Muhammad itu loh. Habis Isra Mi'raj terus mau ngapain kalau sudah ketemu Tuhan? Ya setelah itu turun ke bumi ya sebarkan. Iya kan? Yang seperti itu. Waktu Isra Mi'raj itu ketemu apa? Diperintahkan apa? Lah sama dengan itu.
pada saat kita laku suwung dengan menjalankan ini, terus kita ketemu apa? Ketemu ini Pak De. Sudah manunggal? Sudah Pak De. Diajarin apa? Diajarin ini sama itu Pak De. Ya sudah itu aja, sebarkan. Apa yang jenengan gali itu tadi, apa yang jenengan dapatkan di alam kerohanian jenengan. Ya, dengan pengolahan apa? Kualitas kerohanian yang jenengan pahami itu tadi. Itu kan kebenaran. Ya, itu kebenaran. Dengan menggunakan pengolahan akal pikiran nalar logika yang benar, dengan menggunakan roso pangroso dan roso jati yang tepat, sehingga apa yang jenengan ucapkan itu betul-betul bisa dinalar logika, benar-benar bisa dirasakan, ya. Nggak asal ngomong. Ngomongnya pakai akal pikiran nalar dan logika, ngomongnya pakai roso pangroso dan roso jati, bukan ngomongnya atas dasar suka tidak suka dan kepentingan. Kan gitu, kalau kita sudah ketemu dengan itu tadi. Iya. Ya, contoh gampangnya seperti itu. Seperti Romo Ajengan dulu ya, yang ngajarkan saya di pondok pesantren itu. Jadi Rasulullah waktu Mi'raj terus turun, ya, terus menyebarkan itu apa yang dari hasil Isra Mi'raj itu bukan karangannya Rasulullah, enggak. Rasulullah itu menyampaikan apa yang beliau dapatkan pada saat Isra Mi'raj. Sama dengan kita, pada saat kita laku suwung sejati ini ono dan laku suwung manunggal jati, ya. Dan pada saat kita berbicara, saat kita ini tidak berbicara dengan ya konsep mengada-ada, enggak, ya. Kita itu berbicara berdasarkan apa yang sudah kita jalani, yang disebut dengan pengalaman jati diri, pengalaman hidup kita pada saat kita ngerasuk kabudan, ya, nambah dalane kanirwanan, mlebu dalane kasampurnan. Lah itu yang kita ya bicarakan pada saat saya seperti ini, saya di wejang ini. Nah, atau mungkin kayak Bima Suci waktu ketemu Dewa Ruci, ya kan modelnya kayak begitu. Apa yang dibicarakan sama Bima Suci itu sebenarnya hasil dari wejangan Dewa Ruci, bukan akal-akalannya Bima Suci, bukan. Dengan Bima Suci ngomong sekenanya gitu, enggak gitu. Ya toh, seperti itu Mas. Ya, jadi perlu diingat ya, lakunya itu seperti itu, laku suwung dulu. Ambil salah satu dari ya, bacaan kelima itu tadi. Ya, usahakan yang hening, ya, nyipto wening, nyipto mandulu, nyipto jadi. Ya kan? Sampai kita ketemu dengan apa yang kita baca. Setelah kita ketemu, kita berusaha untuk manunggal. Ya. Karena diri kita itu kalau ngomong nggak pernah bohong. Yang bohong itu kita. Kalau diri kita, hidup kita, rasa jati kita, ya kecerdasan spiritual atau kecerdasan alam semesta kita itu nggak pernah bohong, pasti benar. Bukan akal ya. Kalau akal kita yang ngomong nanti akal-akalan, rekayasa. Ya. Tapi kalau kecerdasan alam semesta, ya rasa jati kita, ya hidup kita itu nggak pernah bohong. Kalau putih ya putih, kalau hitam ya hitam. Kalau enak ya pasti enak, kalau nggak enak pasti nggak enak. Kalau putih ya seperti itu, seperti itu. Ya. Gimana Mas netizen? Sudah paham ya Mas ya? Jadi seperti itu. Kalau saya jelaskan apa yang jenengan tanyakan tadi itu. Cukup ya Mas ya? Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.